Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minina rahimakumullah. Allah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya selaku khatib, sebagaimana sudah kewajiban saya, yaitu berwasiat kepada saya khususnya dan kepada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal takwa, insyaallah kita akan dijadikan orang yang beruntung dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita pada saat ini masih ada di momen-momen Idul Adha, yaitu tepatnya hari kedua daripada hari tasyrik. Lalu saya ini, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, adalah orang yang paling besar kasih sayangnya kepada makhluk Allah daripada yang lainnya. Sehingga pada waktu itu Allah balas apa yang dikata di dalam hatinya, ana arhamu minka ya Ibrahim. Justru saya Ibrahim, saya yang paling besar kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk. Akhirnya suatu ketika Nabi Ibrahim ini farafa'ahu Allahu ila sama fa'absara 'alal ibadi wa ma yaf'alun. Akhirnya suatu ketika oleh Allah Nabiullah Ibrahim ini diangkat ke langit dan kemudian diperlihatkan kepada hamba-hambanya dan apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim ini melihat sekelompok hamba Allah di mana sekelompok itu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian spontan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, sangat kurang ajarnya mereka.
mereka hidup di bumimu, makan rezekimu, tapi mereka tak mau taat kepadamu, justru mereka durhaka kepadamu. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangannya dan berdoa, ya Rabb, wahai Tuhanku, fadambirhum, maka binasakanlah mereka, hancurkanlah mereka. Kemudian diijabah oleh Allah doanya, mereka dihancurkan dan dibinasakan. Kemudian di suatu hari lagi, kemudian Nabi Ibrahim diangkat lagi ke langit dan diperlihatkan hamba-hambanya yang sama dengan yang kemarin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, mereka sangatlah kurang ajar, mereka makan rezekimu, tinggal di bumimu, tapi mereka tak mau taat, justru bermaksiat kepadamu. Ya Rabb damirhum, ya Allah, binasakan mereka dan hancurkanlah mereka. Tapi kemudian hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Ta'ala tidak langsung mengijabah, tapi justru Allah mengatakan, innaka rajulun mustajabud da'wah fala tad'u fa inni minhum ala salati bisolin. Duhai Ibrahim, stop, jangan kau doa seperti itu. Berhentilah doa-doa jelek kamu kepada mereka-mereka yang sedang bermaksiat kepada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ya Allah saya harus nyetop doa saya ini? Kemudian oleh Allah dijawab, fa inni minhum ala salati bisolin, karena mereka memiliki hak, memiliki 3 hak dariku. Apa alasan Allah menyetop doanya Nabi Ibrahim? Yang pertama, imma ayatuba minhum fa'atubu ilaih. Bisa jadi Ibrahim, walaupun mereka sedang bermaksiat, dia masih mau bertobat sebelum ajalnya mau meninggal. Sehingga Nabi Ibrahim tak boleh mendoakan jelek kepada mereka. Dari cerita ini diputuskan bahwa menghilangkan nyawa satu orang ini masih lebih besar dosanya daripada berzina berkali-kali. Kenapa? Karena menghilangkan nyawa satu orang tanpa hak sama saja dia memutus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alasan Allah menyetop doanya Nabi Ibrahim, imma an ukhrija nasamatan minhu tusabbihu. Bisa jadi Ibrahim memang mereka tak mau bertobat, memang mereka durhaka, tak mau taat kepadaku, tapi bisa jadi di kemudian hari dia memiliki keturunan-keturunan yang mau taat kepadaku. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyetop doa kamu Ibrahim, imma ayyub'atsa ilayya in syi'tu aqabtuhu in syi'tu afautuhu. Bisa jadi Ibrahim, walaupun mereka tak mau taat kepadaku, durhaka kepadaku, bisa jadi di hari kiamat nanti dia masih memiliki dan mendapatkan sifat kasih sayang saya kepada mereka. Karena hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, bukan amalan kita yang bisa membuat kita masuk surga kepada Allah, tapi yang menyebabkan masuk surga nantinya adalah berkat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian singkat cerita, ini masuk kepada pengambilan kalimat takbir. Kemudian Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah karena dia pernah mengatakan, saya ini paling kasihannya, paling besar kasih sayangnya kepada makhluk. Kemudian Allah uji untuk membeleh anaknya sendiri. Inilah menjadi penyebab kenapa Nabi Ibrahim ini suruh menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim sempat berkata sebelum menyembelihnya, ya Allah, ini anakku, ini buah hatiku, bagaimana mungkin saya bisa menyembelih anakku? Langsung oleh Allah dijawab, Ibrahim, apakah kamu lupa dulu? Bukannya kamu dulu pernah mengatakan di dalam hatinya bahwa kamu adalah arhamul khalqi, paling besar kasih sayangnya kepada makhluk atau kepada hamba-hamba. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam ini mengambil domba, di mana domba ini pernah dikorbankan oleh anaknya Nabiullah Adam yang bernama Habil.
dibawa ke bumi dan digantikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Seketika itu Nabiullah Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ditimpali oleh anaknya Nabiullah Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian malaikat Jibril menjawabnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa kita semua, khususnya saya yang sedang berkhutbah ini, jangan sekali-kali pernah merasa paling benar, pernah merasa paling baik di antara yang lainnya. Yang kedua, dari cerita ini bisa kita ambil hikmah bahwa semua keputusan itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak bisa menentukan nasib seseorang, ini nasibnya baik atau ini nasibnya buruk. Walaupun kadang yang kita lihat itu sering bermaksiat, sering durhaka, tapi semuanya ini ada di tangan Allah. Bagaimana dia bisa hidup beruntung atau dia hidup celaka, tergantung Allah sebelum dia diambil ajalnya. Dan yang ketiga, hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa pengorbanan itu terkadang sangat kita butuhkan untuk menguji kecintaan dan kesadaran kita, khususnya saya, atas apa yang telah kita miliki. Kalau kadang mungkin ringan di mulut kita mengatakan semua ini adalah milik Allah, tapi bagaimana ketika seketika itu diambil oleh Allah, masihkah hati ini menerima dengan apa yang telah terjadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynun binadhar wa udhun bi khabar amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah wa la tursuh, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul alim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini ingin saya ulangi wasiat takwa kepada saya pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian. Karena dengan hanya takwa inilah merupakan modal sebaik-baiknya daripada modal-modal yang lainnya. Sehingga dengan takwa inilah menentukan diri ini mendapatkan rahmat atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan rahmat, insya Allah akan dilancarkan hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala'a wal waba' wal riba wal zina wal zilzal wal mihal wa su'al fitani ma dhara minha wa ma batan. An baladina hadha khassah wa biladil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi azza wa jalla wa